kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang membebaskan kami, dan juga Tuhan yang memberkati kami. Sementara kami ada dalam hadirat-Mu, sementara kami ada dalam hadirat-Mu, janji-janji-Mu Kau genapkan dalam hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat menerima penghiburan daripada Tuhan. Dan kami Tuhan melihat jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Sungguh Engkau dapat diandalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita. Dan sekarang Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau bebas berbicara dan mengajar kami segala jalan-Mu dan kerinduan-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita katakan amin. Tuhan berkati. Dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam bulan Februari. Dan saudara sekalian, di bulan Februari kita mendedikasikan bulan Februari sebagai bulan komunitas di tengah-tengah kita. Karena itu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan judul saudara sekalian, yaitu Inovatif Community. Ini yang akan kita belajar bersama di sepanjang bulan Februari. Ini sejalan dengan tema kita tahun ini, yaitu tentang life innovation atau inovasi kehidupan, ya, seperti yang terpampang di kanan dan di kiri saudara sekalian. Dan sebagai bagian dari upaya menginovasi kehidupan kita, kita mau juga menginovasi komunitas kita atau komsel kita, saudara-saudara sekalian, menjadi satu komsel, yaitu komsel yang penuh dengan kasih Allah. Komsel yang penuh dengan kasih Allah. Saudara, dengan cepat saya ingin sampaikan bahwa kalau Anda ada di battle area, maka kami percaya orang-orang yang hidup persis seperti firman Tuhan, mereka dalam ibadahnya mengerjakan dua ibadah. Yang pertama, ibadah raya seperti ini, setiap minggu kita kumpul bersama. Yang kedua, kami percaya bahwa Anda seharusnya ada dalam komunitas-komunitas sel. Anda seharusnya punya konco-konco rohani. Anda tidak sepatutnya hidup sendirian secara rohani. Tapi kami percaya Anda sepatutnya ada punya teman-teman rohani untuk menolong Anda menjalani hidup yang tidak mudah ini. Beberapa berkata demikian, Pak Gideon, tapi saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak-anak. Buat apa saya kumpul lagi dengan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan? Tapi tolong tanyakan pertanyaan ini. Bagaimana kalau satu kali Anda mungkin mengalami masalah dengan suamimu? Bagaimana Anda kalau satu kali mengalami masalah dengan istrimu? Siapa yang akan mendampingi engkau di tengah-tengah situasi masalah itu? Siapa yang akan berjuang bersama dengan engkau untuk saudara sekalian menyelesaikan problem-problem yang ada? September yang lalu saya kembali mengalami kuasa komunitas. Istri saya dioperasi 4 September, saya sebagai suaminya siap mendampingi. Dan juga ada mamah dan adik-adik dari istri saya, saudara sekalian. Kami berjuang bersama-sama sebagai sebuah keluarga, tapi sesuatu yang lebih baik terjadi. Kami bukan punya hanya keluarga inti, keluarga yang satu darah, mendampingi Liana dalam proses operasi yang cukup berat. Ada setelah proses operasi itu 3 minggu, Liana tidak cukup bisa bergerak banyak karena kandungannya diangkat, saudara sekalian. Ada 3 minggu dia berjalan seperti orang tua yang harus berjalan perlahan-lahan dan tertatih-tatih. Dan dalam kesempatan itu saya mau berkata, kami bersyukur punya keluarga inti, keluarga sedarah yang baik. Tapi kami lebih bersyukur karena kami punya keluarga rohani yang sangat baik. Keluarga rohaninya Liana, saudara sekalian, mereka mengatur sesuatu yang baik buat Liana. Sampai hari ini Liana minum 1 suplemen, saudara sekalian, yang saya dengar kalau dijual per pack 30 ml itu harganya Rp40.000.
Jadi saudara sekalian ada satu paket seharga 10 juta rupiah lebih saudara sekalian. Yang mungkin kalaupun saya mampu beli, nggak bisa beli terus menerus. Tapi keluarga Komsel kami, saudara beberapa bergerak dan menyediakan bagi Liana obat itu saudara sekalian. Sehingga Liana sampai sekarang bisa konsumsi obat itu. Dan saya harus berterima kasih kepada keluarga Komsel. Saudara sekalian, tentu ini bukan masalah uang saja yang kita perhatikan dengan adanya keluarga Komsel yang ingin saya saksikan. Ada waktu-waktu di mana Liana tidak bisa, atau saya sebagai suami tidak bisa mengerti pemikiran dia. Siapa orang-orang terbaik yang bisa mengerti dia? Mamah, adik-adiknya, tapi juga teman-teman Komsel. Ada waktu beberapa kali di mana Liana selesai tes laboratorium saudara sekalian, dan dia mungkin cukup bingung dengan kondisi itu saudara sekalian. Dia meminta doa kepada teman-teman Komselnya, doakan saya. Dan setiap kali ada perkembangan positif, salah satu orang pertama yang diberitahu istri saya Liana adalah teman-teman Komselnya. Oh, sungguh hidup yang menyenangkan. Kami tidak hidup sendirian. Kami punya keluarga rohani. Dan saya mau memberitahu, seharusnya Anda di Bethel Area juga punya keluarga rohani. Jadi kalau Anda di Bethel Area masih sendirian, tidak punya keluarga rohani, ini yang bisa Anda lakukan sekali lagi. Izinkan kami melayani Anda lebih baik. Bagaimana caranya? Pulang dari gereja, hubungi staf pelayanan, mungkin orang-orang yang pakai jas-jas ini, daftarkan nama Anda, dan izinkan kami mengusahakan mempertemukan Anda dengan teman-teman rohani, sehingga Anda punya kehidupan rohani lebih sehat, lebih kuat, lebih bermanfaat, lebih baik. Ini yang kami ingin sampaikan. Nah, kita akan mulai belajar firman Tuhan, saudara sekalian, bagaimana mengalami komunitas yang berinovasi, yaitu komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Filipi 2 ayat 1-2. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang hadir kebaktian siang, saya senang membaca bersama dengan Anda dengan suara yang kuat. Baca sekarang 2, 3. Katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara sekalian, sepanjang Januari ini kita telah belajar bagaimana kita harus melakukan inovasi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya sedikit mengulang supaya kita tetap nyambung dengan apa yang sudah kita pelajari sepanjang Januari, saudara sekalian. Apakah inovasi itu? Definisi sulitnya adalah demikian. Inovasi adalah proses, hasil pengembangan pemanfaatan, atau proses mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, atau memperbaiki satu proses, memperbaiki sistem yang baru, sehingga memberikan nilai yang lebih berarti atau signifikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Itu definisi sulit. Kita buat gampang. Saudara, ingat saja. Apakah inovasi itu? Inovasi itu berisi 3 perkara. Yang pertama, inovasi itu artinya proses. Proses apa? Proses menciptakan atau memperbaiki. Sehingga apa? Sehingga yang kita ciptakan atau yang kita perbaiki itu menjadi sesuatu yang lebih berarti dalam hidup kita. Ingatlah kembali bahwa kita telah diberkati Tuhan sedemikian rupa dalam cukup banyak area. Kita telah diberkati Tuhan dalam keluarga kita. Kita telah diberkati Tuhan dalam kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keuangan, intelektualitas. Tuhan sudah memberkati kita, dan atas semua berkat ini Tuhan tidak mau berkat hanya didiamkan, tapi berkat perlu diinovasi. Yang setuju menangkap katakan Nah, saudara sekalian, sekarang kita perlu masuk dalam satu inovasi, yaitu dalam bidang kerohanian kita. Saudara sekalian, inovasi dalam bidang kerohanian kita, saya percaya adalah salah satunya, kita harus terus membangun kehidupan dalam komunitas sel, dalam komsel. Jadi sebagai gembala, saya mau terus mempromosikan gaya hidup firman Allah. Perhatikan, promosi gaya hidup firman Allah. Kalau membaca Alkitab di Kisah Rasul 2, maka gaya hidup umat Tuhan itu terdiri dari 2. Yang satu ibadah raya, kumpul besar seperti ini.
Tapi yang kedua, Alkitab mencatat mereka berkumpul di rumah-rumah, memecah roti dan bersekutu. Jadi saya mau ngomong jelas, kalau Anda belum menjalankan dua hal ini, menurut saya tidak dalam rangka menghakimi, tapi dalam rangka mendorong. Kita belum persis seperti yang firman Tuhan kasih tahu sama kita. Kita belum persis seperti yang firman Tuhan kasih tahu sama kita. Nah, kalau kita mau persis seperti firman Tuhan atau kita mau menjadi pelaku firman, maka saya mendorong kita perlu belajar masuk dalam komunitas, saudara. Dan saudara sekalian, kita perlu dengan komunitas kita bertumbuh menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Tuhan. Komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Nah, mari kita bawa prinsip ini, saudara sekalian, boleh di komunitas keluarga kita bisa, di komunitas gereja kita bisa, di komunitas apapun kita bisa, tapi khususnya mari saya mengajak kita dalam konteks kacamata, cara pandang komunitas, saudara sekalian, sel di dalam gereja Tuhan, di mana Tuhan telah menempatkan Anda dan saya. Jadi saudara sekalian, mari kita coba belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Tuhan. Saudara, yang pertama, kalau kita mau bertumbuh menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Tuhan, komunitas yang penuh dengan kasih Allah, maka kalau kita melihat di dalam Alkitab, petunjuknya adalah kita perlu, saudara sekalian, menjadi setiap pribadi yang melekat kepada Kristus. Sekali lagi, ketika kita mau menjadi komunitas yang penuh kasih Allah, maka kita tidak bisa mengalirkan kasih Allah tanpa kita melekat kepada Kristus dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Mengapa demikian? Sekali lagi kita lihat Alkitabnya, saudara sekalian, dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang pertama, saudara sekalian, kalau Anda perhatikan kata-kata firman Tuhan, dengan baik-baik dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus. Saudara, jadi karena dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Saudara, Alkitab menunjukkan saudara sekalian satu penekanan penting. Ya, saudara, kalau kita mau menjadi satu komunitas, pribadi yang penuh kasih Allah atau komunitas yang penuh kasih Allah, semua dimulai dari sini. Jadi karena dalam Kristus ada. Jadi karena dalam Kristus ada. Jadi karena dalam Kristus ada. Jadi kuncinya semua karena Kristus. Yang nangkep katakan amin, saudara. Bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kemauan kita, tapi karena Kristus. Jadi kalau Kristus ada dalam hidup Anda, maka saudara sekalian, dalam hidup Anda kemudian akan mengalir hal-hal ini, kata Alkitab. Dalam Kristus ada. Dalam Kristus, ketika kita melekat sama Kristus, ketika kita berpaut kepada Kristus kuat-kuat, setiap Anda sama saya, dalam Kristus nanti ada yang namanya nasihat mulai mengalir dari dalam hidup kita. Sementara kita ada dalam Kristus, melekat kepada Kristus, kuat dengan Kristus, maka nanti akan ada yang namanya penghiburan kasih. Tuhan bisa memakai Anda dan saya menjadi alat penghiburan kasih bagi saudara-saudara yang ada di dalam komunitas bersama dengan Anda. Ketika kita ada dalam Kristus, melekat dalam Kristus, maka akan ada yang namanya persekutuan roh. Roh kita disatukan, roh kita di blended. Saudara sekalian, roh kita saling melekat satu dengan yang lain untuk membangun dalam kekuatan Tuhan. Tapi rumusnya adalah jadi karena dalam Kristus. Dalam Kristus, saudara, ketika kita melekat lebih kuat lagi, saudara sekalian, akan mengalir kasih mesra daripada Tuhan. Kasih mesra sebagai saudara-saudara. Kasih mesra sebagai saudara sekalian, orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam komsel-komsel yang sehat, saya lihat mereka kalau sudah beberapa waktu nggak bertemu, mereka akan ngomong gini, kangen, pengen kumpul.
pengen ketemu. Saudara sekalian, ada sebuah perasaan kangen. Ini sesuatu yang suci dan baik loh ya. Sesuatu yang suci dan baik. Dan dalam komsel yang sehat, hubungan-hubungan menjadi murni ya. Tidak dikotori dengan hal-hal yang lain-lain ya. Yang tua menganggap yang muda sebagai adik-adik. Yang muda menganggap yang tua sebagai kakak-kakak. Nggak lagi dikotori dengan kepentingan sendiri. Karena dalam Kristus. Ntar video disiapin ya. Dan yang terakhir Alkitab berkata bahwa dalam Kristus akan ada yang namanya belas kasihan. Saudara sekalian, di komunitas-komunitas memang akan ada banyak pergumulan. Tapi seandainya saya dengan Anda terus memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang melekat pada Kristus. Sehingga rumus ini terjadi. Rumus ini berkata, jadi karena dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus akan ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Maka ini akan bergerak dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah mungkin video ini sesuatu yang sudah Anda tahu, tapi ini menjelaskan kenapa dalam Kristus kita bisa menikmati aliran semua ini. Dipersilahkan sekarang. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, sampai sini saja. Saudara, ini yang Yesus ingatkan. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu, kita, saya adalah ranting-rantingnya. Ya, di dalam Yesus kita akan berbuah banyak, sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mau menjalankan hidup komunitas yang penuh kasih Allah, pastikan ya, setiap kita adalah orang-orang yang lebih lagi melekat kepada Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Melekat lebih lagi, cari Tuhan lebih lagi, saudara sekalian. Maka Anda akan menikmati aliran Kristus bekerja dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Saudara, kita bisa yakin tentang perkara ini. Kita bisa yakin ketika kita melekat kepada Kristus, aliran kasih Kristus akan mengalir dalam hidup Anda dan saya. Sebab ada janji firman Tuhan yang berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak pernah mengenal Allah. Sebab Allah adalah, katakan 2-3, kasih. Jadi saudara, ini adalah alasannya kenapa kita bisa jadi komunitas yang pasti penuh kasih Allah. Karena saudara, sementara kita melekat kepada Allah, sumber kasih atau Allah adalah kasih, maka dalam Kristus akan mengalir semua hal yang kita butuhkan untuk kehidupan yang dibangun dalam komunitas yang penuh kasih. Itulah sebabnya Komsel itu beda sama komunitas sepeda. Kita punya komunitas sepeda, kita punya komunitas badminton, kita mungkin punya komunitas olahraga. Tidak salah. Tapi apakah saudara sekalian yang menjadi dasarnya, mungkin yang menjadi dasarnya adalah hobi saudara sekalian, menjadi dasarnya adalah kegiatan bersama. Tetapi saudara, dalam komunitas sel ya, menjadi komunitas yang lebih penuh kasih karena kita semua melekat kepada Kristus, sang kasih itu dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara sekalian, bagaimana bisa menjadi komunitas yang penuh kasih? Itu terjadi, kita menjadi komunitas yang penuh kasih, saudara, kalau kita punya visi yang sama. Kita punya visi yang sama. Kita punya visi yang sama. Katakan visi yang sama. Katakan 2-3. Visi yang sama. Saudara sekalian, visi yang sama itulah yang akan membuat kita menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2
berkata demikian. Ayo kebaktian siang kita baca bersama-sama. Kita baca, katakan 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Punya visi sama itu akan menyatukan kita. Punya visi sama akan mengalirkan kasih Allah di tengah-tengah kita. Punya visi sama akan membuat kita bertumbuh menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Saudara sekalian, ini sebuah perjuangan yang worth it. Sesuatu perjuangan yang sangat layak untuk diperjuangkan. Worth it artinya sangat layak untuk diperjuangkan dalam hidup Anda dan hidup saya, yaitu masuk dalam komunitas dan belajar bertumbuh menjadi komunitas yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Dan itu bisa terjadi, saudara, kalau kita punya visi yang sama. Nah, hari ini kita coba cek apa yang seringkali jadi visi di dalam komunitas-komunitas kita. Apakah komunitas kita ini sudah cukup melekat, cukup bersatu? Mungkin kita tidak cukup melekat, mungkin kita tidak cukup bersatu karena kita visinya nggak sama. Nah, hari ini saya ingin sampaikan ada 5 visi kenapa kita kumpul dalam komunitas sel kita. Yang pertama, kita kumpul karena itu adalah untuk kesempatan penyembahan kepada Yesus Kristus. Saudara, saya nggak tahu dengan Anda ya, tapi saya sendiri merasa saya punya jam doa pribadi, saya punya jam doa pribadi itu punya. Saya berdoa pribadi kepada Tuhan, ya. Saya menyembah kepada Tuhan secara pribadi, ya. Saya kadang memakai gitar, saya kadang memakai keyboard, saudara sekalian. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah bisa, maksud saya penyembahan pribadi itu bagus, tapi ada sesuatu yang seringkali saya butuhkan, yaitu untuk menyembah bersama-sama. Waktu menyembah Tuhan bersama-sama, saya tahu kadang-kadang di mana ada waktu di mana saya lemah, ya, dalam artian rasanya menyembah tidak ada kebangkitan gairah, tapi ketika saya berjumpa dengan komunitas dan bersama komunitas bisa mulai menyembah lebih dalam kepada Tuhan, di situ ada kebangkitan iman, ada kesegaran iman terjadi. Karena visi komunitas sel yang pertama adalah penyembahan kepada Yesus Kristus. Visi yang kedua dari komunitas sel adalah persekutuan saudara seiman. Kita sengaja bersekutu sama saudara seiman. Saya mandek sebentar ya. Siapa di sini pengen menjalankan iman Kristen persis seperti yang Tuhan arahkan bagi kita? Yang mau jalankan iman Kristen persis seperti yang Yesus ajarkan sama kita, boleh lambaikan tangan sedikit saudara sekalian ya. Oke ya, supaya nggak ngantuk juga. Yang setuju katakan amin saudara sekalian ya. Nah, Yesus tuh bilang gini, iman Kristen kita. Datanglah orang-orang Farisi, tanya sama Yesus, Guru, hukum apakah yang terutama di Alkitab? Yesus bilang, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap apa? Katakan 2, 3, akal budimu. Lalu Yesus bilang, nih catat baik-baik. Dan hukum kedua yang sama dengan itu. Ini aku ngomongnya mulai pelan-pelan, artinya mulai lebih menekan. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, gak beda. Yaitu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya tanya, jadi bagi Yesus, yang penting hukum 1 atau hukum 2? Jawabnya 2, 3, dua-duanya. Betul enggak? Dua-duanya. Karena Yesus sebelum ngomong hukum kedua ngomong gini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi kalau Anda, gini, kalau kita nggak paham, seringkali kita bilang gini, yang penting itu Tuhan Pak Gideon. Saya dulu pernah ketemu orang gini, saya Pak Gideon kalau ke gereja, yang penting itu Tuhan. Saya nggak peduli sama kanan kiri saya. Saya yang penting itu Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Manusia yang lain tidak penting. Saya coba balikkan sama Anda.
Kalau ada orang membuat pernyataan kayak gini, menurut Anda benar atau tidak? Halo? Tidak. Kalau sampai dia ngomong yang paling benar, yang penting sama Tuhan, menurutku kamu itu salah membaca Alkitab. Alkitabmu jelas ngomong, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di mana kita praktek mengasihi sesama manusia kalau tidak dalam yang pertama keluarga, oke. Tapi manusia kan bukan keluarga kita. Cobalah praktek kasih dalam komunitas sel. Di kumpulan orang-orang yang semua tidak selalu menyenangkan kita. Di kumpulan orang-orang saudara sekalian yang mungkin punya problem, punya masalah. Tapi inilah visi komunitas sel. Persekutuan saudara seiman. Lagi. Di kelompok besar kayak gini, kita sedang bersekutu satu dengan yang lainnya apa tidak? Halo? Bersekutu satu dengan yang lainnya? Halo? Yang berani ngomong bersekutu sama yang lainnya, coba lihat kanan kirimu, tak takoni, sopo jenengi, sekalian. Gimana coba salaman dulu sebentar sama muka belakang, sekalian. Coba salaman sebentar. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat hari Minggu ya. Kalau perlu, kalau memang belum tahu namanya, coba namanya siapa toh ya. Apalagi beberapa orang itu hampir tiap minggu duduknya di tempat yang sama. Betul enggak saudara sekalian? Dan tetap tidak tahu di sampingnya. Padahal kalau pas nyanyi lagu-lagu persekutuan itu heboh, betul enggak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Tapi begitu tanya nama, nggak tahu. Wah, nggak tahu ya Pak Gideon, saya nggak kenalan. Saudara sekalian, itulah sebabnya, sekali lagi, saya tadi nanya, siapa yang mau menjalankan hidup Kristen seperti yang Yesus omongkan? Nah, ini menjadi penting jawaban Anda, karena kalau Anda mau menjalankan hidup Kristen seperti yang Yesus omongkan, maka Yesus sendirilah yang berkata, dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Artinya, saudara sekalian, lewat komsel kita itu dikasih kesempatan bersekutu saudara seiman, menerapkan, melakukan, menindakkan yang Yesus omongkan sama kita. Ini menjadi isu penting saudara sekalian di gereja. Dan tambah besar gereja seharusnya adalah tambah penting isu ini. Yaitu bersekutu saudara seiman. Karena saya tahu di gereja sebesar ini ada cukup banyak orang yang mungkin hanya cuma datang dan kemudian selesai kebaktian cepat pergi pulang. Cuma datang cepat pergi pulang. Cuma datang cepat pergi pulang. Gak ada persekutuan sama sekali. Saudara, saya mengasihi Anda dan harus mengatakan ini. Kalau kita memang mau menjalankan iman Kristus yang asli, yang Yesus omongkan, maka kita perlu belajar membangun persekutuan saudara seiman. Visi komsel ketiga adalah pemuritan menjadi seperti Yesus. Lewat kita membicarakan firman Tuhan, men-sharingkan lagi, mencari bagaimana kebenaran firman Tuhan bisa diterapkan dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar dari kata orang, tapi juga mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita. Wah, kalau Anda kumpul-kumpul sama komsel, saudara sekalian, nanti Anda akan lihat banyak kesaksian yang keren-keren punya. Kesaksian yang tidak pernah didengar di mimbar ini. Kesaksian yang keren-keren punya. Satu kali beberapa tahun lalu ada seorang teman komsel saya yang berkata setelah dia pindah ke Salatiga, maka dia tidak punya pekerjaan sampai sekitar 8 bulan. Pindah dari luar kota, pindah Salatiga, 8 bulan tidak punya pekerjaan.
Padahal bidang pekerjaannya itu bidang pekerjaan yang orang mestinya banyak pakai. Tapi 8 bulan tidak ada pekerjaan. Sampai satu kali dia kemudian dapat pekerjaan, beberapa proyek, lalu dia saksi di Komsel. Lalu dia bilang gini, memang kita perlu hati-hati, kata dia, dengan mulut kita. Ini kita dengerin di Komsel. Saya pindah Salatiga, gak punya pekerjaan 8 bulan. Sebab waktu di kota asal saya, sebelum pindah Salatiga, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kok capek kerja kayak gini. Rasanya repot, Tuhan. Sumpek, stres, depresi. Aku pengen leren, Tuhan. Nah, Tuhan itu kan Tuhan yang baik, saudara. Dia ngomong leren, dilereni sama Tuhan. 8 bulan, plong, tidak ada pekerjaan. Sampai dia bilang, Tuhan, aku minta kerjaan. Ya, saya dengar-dengar gitu tuh di Komsel. Oh iya, lagi orang itu harus hati-hati sama omongannya. Di situ saya belajar bersama dengan kelompok sel. Di Komsel juga saya belajar seorang pasangan yang sekarang tidak ada di tengah kita, ada di luar kota. Ini orang dari keluarga yang cukup istilahnya kalau minta bapaknya bisa lah, tapi dia suami istri ini tidak mau minta bapaknya. Dia pindah Salatiga. Lalu sebelumnya, saudara, dia punya satu franchise di Salatiga tertentu, tapi dia di satu Komsel, kesempatan Komsel dia saksi. Inti kesaksiannya begini, bagaimana tetap bersukacita dalam masa sulit sekalipun. Nah, mereka suami istri ini saksi. Setelah kami menikah, ada masa di mana kami keuangannya itu mepet, bahkan untuk beli susu anaknya itu nggak bisa. Ini orang kalau mau minta bapaknya bisa, tapi dia memutuskan nggak minta. Jadi dia saksi, dia minta sama bapaknya di surga, Tuhan, tapi belum dijawab-jawab. Jadi dia laki-laki ini melakukan apa yang bisa dilakukan, yaitu apa? Ngumpulin kaleng-kaleng bekas dijual supaya bisa beli susu buat anaknya. Padahal orang ini kalau nggak melakukan itu juga bisa, tinggal calling bapaknya akan kasih duit, pasti bisa. Tapi ini laki-laki berjuang keras, dan dia bilang, istri coba dukung saya. Jadi dia kumpulin kaleng-kaleng bekas. Waktu dia ngumpulin kaleng-kaleng bekas, pertama dia ngumpulin sama nangis-nangis. Ya, dia sejak kecil nggak pernah gitu. Dia ngumpulin kaleng bekas sama nangis-nangis, menjual supaya bisa beli susu anaknya. Tapi ada satu ketika, dia cerita di kesaksian itu, sampai satu titik, saudara sekalian, dia hanya diajar bersukacita dalam Tuhan, walaupun sedang menderita. Dia bilang, sampai saya jual kaleng bekas itu, sampai sudah nggak nangis lagi. Yang ada adalah hanya bisa bersyukur, hanya bisa bersukacita. Masih ada yang bisa dijual buat beli susu, kata dia, saudara sekalian. Dan saya dengar kesaksian seperti itu di Komsel. Saya mungkin tidak punya kesempatan ketemu dengan teman-teman yang lain, tapi saya bisa belajar apa bertumbuh seperti Yesus itu lewat kesempatan Komsel, dan itulah sebabnya visi Komsel menjadi penting, menjadi murid seperti Yesus. Yang keempat di Komsel, saudara, visinya adalah pelayanan seperti Yesus melayani. Sekali lagi, saya selalu nanya begini sekarang, ini yang Roh Tuhan taruh di hati saya. Mau hidup seperti yang Yesus arahkan untuk hidup, atau mau hidup seperti karepmu dewi? Pertanyaanku gampang. Mau hidup seperti yang Yesus arahkan untuk kita hidup, atau mau hidup seperti karep atau pikiran kita dewi? Nah, kalau mau hidup seperti Yesus hidup, Alkitab bilang, Yesus bilang, anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus adalah seorang yang gaya hidupnya melayani. Sehingga saudara sekalian, ketika kita pengen hidup seperti cara Yesus hidup, maka saudara sekalian, pelayanan adalah cara untuk kita hidup seperti Yesus hidup, yaitu Yesus yang melayani. Dan kesempatan sangat terbuka banyak untuk melayani di mana? Komunitas sel. Itu kelompok kecil, Anda bisa mimpin nyanyi-nyanyi teman-teman. Anda bisa mimpin sharing teman-teman. Anda punya kesempatan berbagi kehidupan. Ini sesuatu yang indah, yang mungkin tidak bisa dimiliki kalau Anda mungkin di dalam
posisi gereja besar seperti ini. Saudara sekalian, dan yang kelima, visi komunitas sel adalah tentunya penjangkauan jiwa bagi Yesus Kristus. Nah, ketika kita, saudara sekalian, kuat dengan visi ini, maka kita akan bertumbuh bersama menjadi komselnya Tuhan, dan komsel yang bisa lebih dipenuhi dengan kasih Allah. Karena kita hidup tidak bagi diri sendiri, tetapi kita belajar hidup bersama-sama dengan saudara seiman di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa berinovasi menjadi komsel yang dipenuhi kasih Allah. Itu terjadi kalau kita hidup dalam kerendahan hati seperti Yesus punya kerendahan hati. Siang ini diingatkan lagi kepada kita Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca ayat yang ke-5 bersama-sama, Battle Area Siang. Angkat suara ya saudara sekalian, kita baca bersama yuk. Katakan 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan Yesus seperti apa? Ayat 6 saya baca buat Anda. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ayat 7, dengan rendah hati, kalau boleh ditambahkan kalimat itu, dengan rendah hati telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara sekalian, kerendahan hati Yesus kita belajar, kita ingat lagi prinsip ini. Kerendahan hati Yesuslah yang telah membuat Tuhan dengan Anda dan saya bersatu dalam kasih. Kasih adalah hal yang akan kerendahan hati maksud saya adalah hal yang akan membawa kasih datang dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Ingat kembali cerita Yakub berdamai dengan Esau. Yakub setelah 20 tahun pergi dan meninggalkan masalah dengan Esau, kakak pertamanya. 20 tahun kemudian dia pulang menuju kampung halamannya. Dia mikir, Esau itu kakak tapi sekaligus musuhnya. Ini belum bersatu nih, belum ada kasih di antara Esau dengan Yakub, Yakub dengan Esau. Kalau membaca Alkitab, saudara sekalian, nanti bagaimana Yakub bisa damai dengan Esau, Alkitab cerita Yakub menjalankan kerendahan hati. Piye caranya? Ini caranya, kata Alkitab. Dia siap hadapan dengan Esau dengan 400 tentara kalau nggak salah. Dia ada di sini. Ini yang Yakub kerjakan. Setiap kali dia melangkah beberapa langkah, Alkitab bilang dari jauh dia berlutut menyembah. Artinya dia merendahkan hati. Bangun lagi, jalan beberapa langkah, nyembah lagi. Dari jauh Esau, kakaknya yang ngamat-ngamati dia, itu mungkin Esau udah bawa 400 orang itu pikirannya gini, petantang, petenteng, pateni sisan. Itu mungkin Esau udah punya kayak gitu tuh. Petantang, petenteng, pateni sisan. Tapi dilihat Esau dari jauh. Tiap berapa langkah, Yakub, saudara, merendahkan diri dan berlutut. Lama-lama gak kuat hatinya Esau. Alkitab catat Esau nangis. Langsung lari ngejar Yakub, berpelukan. Alkitab bilang, bertangis-tangisanlah mereka. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang rendah hati membawa kasih Kristus di keluarga mereka. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. 2 hari lagi ada Xinjia yang orang Tionghoa, Gongsi Facoy. Iki aku tok-tok iso ngomong, sebab biasanya aku ora iso ngomong, saudara sekalian. Aku ini Cina yang dibesarkan tidak dalam budaya Cina. Budaya Jawaku lebih banyak. Tapi kenapa saya mau cerita, 2 hari lagi, keponakan saya udah datang nih dari Jakarta. Tadi pagi udah kebaktian. 2 hari lagi mungkin nanti malam ya, kakakku akan pulang, Senin, Selasa ya. Selasa kita kumpul makan bersama. Kita keluarga nggak besar.
Tapi kita keluarga coba cari waktu untuk bisa kumpul. Nah, saya cuma mau sharing bahwa keluarga kami sekarang itu penuh kasih. Kalau ditanya sekali lagi ya, keluarga pendeta tuh bisa punya masalah tau Pak Gideon? Bisa banget. Bisa pakai banget. Oh ya, ini tadi saya lupa cerita ya. Melekat sama Kristus itu penting. Ya. Tanggal 23 Januari kemarin, seorang pendeta di California dengan 6.000 jemaat, lead pastor, dia menembak kepalanya dan bunuh diri. Jadi tekanan pelayanan itu juga berat. Jadi kadang-kadang orang pengen gereja besar. Gereja besar itu masalahnya lebih besar. Jadi lead pastor pemimpin ini nggak kuat, dia tembak kepalanya, saudara. Jadi saya mau cerita bahwa tekanan di pelayanan itu bisa besar, dan itulah sebabnya saya pengen sambungkan ini. Kita harus selalu melekat kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, saya kembali ke cerita saya. Dulu keluarga kami nggak rukun, ya. Bukan artinya saudara sekalian apa ya namanya bertengkar terus, tidak. Tapi melekat lebih rukun itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya lihat di keluarga kami ada tanda-tanda kerendahan hati, ada tanda-tanda melepaskan hak. Saya kasih tahu ya, ini contohnya yang hebat di keluarga saya, yang saya berterima kasih sama Tuhan. Orang kalau keluarganya nggak kuat, begitu papa mamahnya mati, bisa rebutan harta warisan apa tidak? Jawabnya 2, 3, bisa. Udah lihat banyak toh? Saya 2 minggu ini ada jemaat kita meninggal. Nah, di surat wasiatnya itu tulisannya begini. Nanti kalau meninggal berapa persen itu jadi punyanya gereja Bethel Area, diserahkan lewat pendeta Gideon. Itu aset harganya sekitar 4-5 miliar. Ini mau dijual nih. Nanti kalau dijual, sekian persennya dikasih ke Bethel Area lewat pendeta Gideon. Itu memang testamennya dia. Jadi kalau nanti saya meninggal, sekian persen punyanya gereja Bethel Area. Nah, masalahnya setelah meninggal, ya biasa, harta warisan itu baunya enak buat semua pihak. Betul enggak sekalian? Jadi saya sih dalam posisi tidak mau ikut ribut. Saya posisinya nunggu, tapi saya juga harus jadi perantara di antara bahasanya keluarga yang sedang berurusan itu, ya, saudara sekalian ya. Jadi saya mungkin harus nemuin minggu ini salah satu keluarga untuk mendorong tindakan kasih, ya. Saya malah lupa kalau bahasanya itu dapat warisan tuh malah lupa. Lali sampai orangnya meninggal, kita layani, baru didatangi saudaranya, saya bodohkan, oh iya, dia tuh waktu mau meninggal udah nulis testamen, sekian persen nanti diserahkan kepada gereja Bethel Area. Mungkin 4-5 miliar nanti dapat 1-2 miliar mungkin buat beli ruko di Semarang nih soalnya. Ruko pelayanan 3,5 miliar di Semarang. Tapi tidak mengharap. Cuma maksud saya, itu yang kejadian. Orang meninggal suka rebutan. Nah, di keluarga kami nggak ada begitu. Dan saya mau cerita, kakak saya itu rendah hatinya luar biasa. Ketika papa mama meninggal, memang semua kita bagi-bagi. Nah, ada satu bagian yang kalau kakak pertama saya bilang gini, ini saya minta susuk. Saya sama Martinus harus bayar kepada dia. Urusan tanah biasa. Tapi kakak saya itu luar biasa. Dia memang punya Kristus dalam hidupnya. Bukan sekedar pendeta. Tapi dia seorang yang mengasihi. 20 tahun sebelumnya dia bukan seorang pendeta. Dia seorang yang kerja di bank. Dia kerja di finance. Dia kerja di banyak perusahaan. Terakhir di Pura Kudus. Sampai beberapa 10 tahun lalu menerima panggilan sepenuh waktu dari Tuhan. Dia bilang gini, saya lepaskan hak saya buat adik-adik saya. Saya ngelihat Yesus hari itu di hidup engkau saya. Lihat Yesus. Ya, saya sama Martinus kalau disuruh bayar ya harusnya mau karena itu memang sudah istilahnya hukum tidak tertulis. Tapi ada seorang yang rendah hati. Ada seorang yang rendah hati
dipenuhi kasih Kristus. Dan yang paling penting ini, mungkin poin keempat terakhir nyambung, melepaskan kepentingan diri sendiri. Nah, supaya Anda tetap connect, ini tadi kita sedang bahas bagaimana menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Bagaimana menjadi komunitas yang penuh dengan kasih Allah. Menjadi komunitas yang penuh kasih Allah, nomor 1, melekat kepada Kristus, Sang Kasih. Nomor 2, punya visi yang sama. Nomor 3, menjalankan kerendahan hati seperti Yesus rendah hati. Nomor 4, melepaskan kepentingan diri sendiri. Ya, saudara, ini saya konekkan dengan kesaksian dari kakak saya tadi ya. Ini yang Alkitab ceritakan, Filipi 2 ayat 3-4. Alkitab berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, kita baca bersama kalimat setelah ini, katakan 2-3. Sekarang, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab bilang, lepas kepentingan. Kepentingan diri sendiri itu perlu dilepas, ya, supaya kita bisa dapat jadi komunitas yang penuh kasih. Kenapa penting melepaskan? Ntar videonya siapkan ya yang kedua. Saudara, sebab Alkitab bilang, di mana ada iri hati dan terus mementingkan diri sendiri, nanti di situ akan ada kekacauan, ya. Tayangannya dulu. Nanti di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita perlu terus, saudara-saudara sekalian, melepaskan kepentingan diri kita sendiri. Melepaskan kepentingan diri kita sendiri supaya tidak ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, sekarang videonya boleh disetel ya. Sendiri terus diutamakan. Lihat yang kejadian seperti itu, rebutan, ada berkat di depan, disendok tapi sendok terlalu panjang, gak bisa masuk ke mulutnya sendiri. Lalu timbullah kepentingan diri sendiri, lebih bersaing, saya harus dapat. Yang terjadi bertengkar, patahkan sendok dari seseorang yang lain. Sampai ada seseorang yang belajar melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Sampai ada seseorang yang belajar melepaskan kepentingan dirinya sendiri dan mulai menyendokkan sesuatu yang di tengah itu kepada temannya yang lain. Ketika tangannya gemetar, yang lain mulai saling menopang, saudara, sehingga timbul ada kekuatan. Maka saudara sekalian, komunitas yang tadinya saling mementingkan diri sendiri, dan kalau itu terus dilakukan, yang ada hanyalah segala macam kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Komunitas itu berubah ketika ada seseorang yang melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Nah, sekarang saya mau sharing gini. Anda datang Komsel, Anda harus punya pikiran jelas bahwa di Komsel kita bukan cari untung. Untung apa buat aku? Banyak orang tidak datang ke Komsel karena terus berpikir untungnya apa? Untungnya apa? Tapi seandainya kita berkata bahwa ini saya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Saya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Saya bisa memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan saya. Dan tepat pada waktunya nanti kepentingan saya akan diperhatikan oleh orang lain tanpa saya menuntut-nuntut. Maka ketika Anda melakukan itu, saudara-saudara sekalian, kita bisa bertumbuh menjadi komunitas
yang penuh dengan kasih Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama sebentar lagi. Untuk Dia Tuhan, pemain musik bisa hadir, pelayan perjamuan kudus bisa hadir. Untuk Dia Tuhan mengajari kita lebih banyak tentang hidup di dalam kasih-Nya Tuhan.